صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para guru, para asatidzah, para tokoh masyarakat, Ustadz Haji Munir, Bapak Ajmain, Ustadz Deden, Haji Jajat, dan lain-lain yang ada semua, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya, dan kita semua berharap keberadaan kita senantiasa mendapat keridhaan Allah. Dan Allah jalankan pada diri kita kebaikan di dalam bulan Ramadan. Kita sempurnakan, dipanjangkan umur, sehat walafiat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, sehingga kita tergolong orang-orang yang minal aidin wal faizin. Kita tergolong daripada orang-orang yang kembali ke dalam fitrah, kembali ke dalam kesucian, dan juga termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil menjadi pemenang-pemenang di dalam bulan Ramadan. Pemenang kalau perlombaan juara 1, 2, 3, paling ada tambahan harapan 1, 2, 3. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah untuk pemenangnya, bukan 1, 2, 3 atau 10 juaranya, tapi bisa jutaan orang menjadi pemenangnya. Mudah-mudahan kita tergolong. Amin ya rabbal alamin. Detik-detik atau menjelang keluar bulan Ramadan, tentu hati sedih. Sedih mau ditinggal bulan Ramadan. Ya, sedih hati kita. Tapi kita berharap kepada Allah tidak keluar bulan Ramadan ini kecuali simpanan kita ini banyak dan gak buras. Ada orang nyimpennya banyak, tahu-tahu di akhir ya karungnya bolong. Insyaallah nggak ada di antara kita. Gimana bisa jadi karung bolong? Ya, ghibah, ngomongin orang, hati kotor dan lain-lain. Ini yang bisa bikin karung bolong. Naudzubillah. Makanya kita tanamkan dari sekarang hati kita, ya Rob, aku telah maafkan kesalahan-kesalahan saudaraku yang terjadi dan aku minta maaf. Dan kita semua hati dengan hati yang indah, hati bersih, kita semua saling sayang. Saling sayang. Saling mendoakan, saling bergandeng tangan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kesempurnaannya juga, ini puasa nggak sempurna kalau tidak dilanjutkan dengan zakat fitrah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau menjelaskan ini Allah menggandengkan sesuatu dengan sesuatu, diantaranya menggandengkan puasa dengan zakat fitrah. Artinya nggak diterima yang satu tanpa yang satunya lagi. Nah, disinilah pengetahuan tentang zakat fitrah perlu kita pahami. Ya, perlu kita pahamin. Zakat fitrah itu apa? Zakat yang kita makan, apa yang kita makan, makanan pokok kita, beras, ya udah itu keluarin zakatnya. Kalau di Saudi yang dimakan apa? Gandum, berupa tepung-tepung, gandum, ya udah keluarin. Atau ada yang makan misalnya
jagung, berupa tepung jagung kan banyak tuh. Nah, udah mereka kebiasaannya seperti itu. Ya udah keluarin zakatnya jagung. Tepung jagung itu. Nah, ya dikeluarin jagungnya tersebut, zakatnya itu ya. Nah, jadi yang namanya zakat fitrah itu apa? Zakat yang kita keluarkan dari makanan yang biasa kita makan. Sampai kelas-kelasnya pun ya sama. Kalau kita biasa makan beras misalnya harga 10.000 per liter atau per kilo, ya udah kita keluarin zakatnya ya beras itu. Jangan cari beras perak. Buat makan beras 10.000, buat zakat nyari beras yang 7.000. Tahu ada gak beras 7.000? Nggak ada ya, campur batu kali. Ya, nah itu nggak boleh. Kalau yang lebih bagus lagi boleh. Biasa makan beras yang harga 10.000. Buat zakat anak keluarin beli beras yang lebih bagus lagi yang harga 13.000. Ya bagus. Ya tambah bagus itu. Nah, kemudian zakat fitrah ini dikeluarkannya bagi yang mampu. Loh, emang ada orang yang nggak diwajibin zakat fitrah? Karena kan yang namanya zakat fitrah bayi aja wajib. Bayi aja udah wajib. Ya, nanti kita bicarakan tentang wajibannya. Tapi ada orang-orang yang ketika jatuh tempo kewajiban dia nggak punya. Dalam arti nggak punya, emang nggak punya duit buat beli beras. Atau ada punya tapi buat makan. Maka agama memberikan keringanan. Lebaran udah girang-girang bawa duit THR, naik bis, turun, hilang tuh duit. Misalnya hilang, emang apes dasarnya. Nggak punya apa-apa, cuma 50.000 misalnya. Pada malam itu, malam takbiran udah nggak punya apa-apa duit, cuman adanya cuma 50.000. Ya udah, 50.000 buat apa? Buat bayar zakat fitrah. Sedangkan di rumah nggak ada makanan, buat beras, buat ketupat. Misalnya nggak ada makanan buat makan harian gitu. Buat paginya sama malamnya nggak ada makanan. Ya udah itu duit nggak usah bayar zakat fitrah. Emang nggak punya maksudnya. Ya udah beliin buat makanan. Wajib zakat fitrahnya nggak wajib. Kan baik agama. Ya. Tapi emang udah nggak punya duit. Tadi saya emang benar misalnya tadi kecopetan, tapi di bank masih ada 100 juta. Ya keluarin. Jangan hitung-hitungan kalau begitu. Ya. Keluarin. Ya, keluarin. Berapa sih keluarinnya? 3,5 liter. Ya, 3,5 liter. Untuk ulama tuh ngejaga-jaga. Sebenarnya nggak sampai 3,5 liter, coba buat jaga-jaga udah 3,5 liter, biar yakin. Satu orang 3,5 liter. Ya, kalau 2 orang, ya udah kali 2 aja. Pokoknya per orang 3,5 liter. Anak-anak kecil gimana? Anak bayi, ya orang tuanya. Orang tuanya yang wajib. Ya, wah ini anak nggak mampu nih. Buat suami, buat istri. Ya, dia sebagai seorang suami, buat istri, anak nggak banyak, cuma 10. Ya, udah kerjaan nggak ada. Ya udah walhasil susah dah. Kebeneran pas malam takbiran itu dapat sih rezeki 200.000 misalnya. Ya udah buat makan berapa? Buat makan sih ya 100.000, 150.000 lah. Buat makan besok lebaran sama malamnya. Dapat lah 100.000 atau misalnya 150.000 tuh buat makan sekeluarga. Ya suami istri sama anak 10. Sisanya berapa? Sisanya
ada 50.000. Ya udah beliin beras buat dia. Beliin beras buat dia. Terus setelah itu ya kalau ada lebihnya ya beliin deh buat anaknya. 1 deh. Oh nggak cukup 3,5 liter. Cukupnya berapa? 2 liter. Ya udah 2 liter. 2 liter selesai. Tuh ya. Kalau memang pas-pasan. Terus ada pertanyaan, boleh gak? Kita ini kan nggak ada duit tuh. Tahu-tahu emang tergolong miskin misalnya. Tahu-tahu ada orang yang ngasih zakat, ngasih beras zakat. Boleh gak tuh kita terima terus ini ana buatin zakat lagi dah buat ana, boleh gak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena itu udah miliknya dia. Ketika dia diterima, yang penting udah nerima, serah terima. Nih, udah terima, udah dia tenteng, udah diangkat, udah deh. Saya belum zakat fitrah ini buat saya niatin buat saya zakat fitrah, boleh. Nggak apa-apa walaupun tidak wajib. Karena dia itu dapatnya dari zakat. Ya. Baik. Kemudian zakat ini apa sih? Harus beras. Kalau kita ini mazhab Syafi'i di Indonesia umumnya mazhab Syafi'i. Jadi bagaimana? Ya udah wajib makanan pokok. Wajib makanan pokok. Kalau pakai duit, kalau kita bicara mazhab Syafi'i nggak boleh Imam Syafi'i. Yang bilang nggak boleh bukan kita, bukan siapa-siapa, Imam Syafi'i. Yang bilang nggak boleh. Kenapa? Karena nggak semuanya selalu diduitin. Ya, zakat, pakai duit aja. Orang juga senangan duit. Besok-besok haji, udah nggak usah haji, udah sedekah aja, orang senangan duit. Ya semuanya jadi begitu. Jadi diukurnya dengan materialis doang, dengan uang aja. Agama ngebagi-bagi, ada waktunya kita korban. Nggak usah korban, pakai duit aja, nggak bisa. Agama nyuruh ketika waktunya korban ya kalau nggak kambing, sapi, onta, udah. Ikutannya itu. Ada waktu-waktunya. Terus kalau udah waktunya ngeluarin duit, zakat mal, zakat harta, ya baru nanti diwajibkan untuk mengeluarkan harta. Nggak boleh ngeluarkan benda, barang dagangannya, enggak. Ya, nah ini semuanya ada aturan mainnya. Nah, zakat fitrah begitu. Terus gimana dong biar gampang? Ya gampang. Misalnya ada orang datang ke masjid. Ngomong nih dia, ini saya mau bayar zakat nih. Berapa kalau sekarang harganya tuh? 385 misalnya. Ya, ini saya mau bayar zakat nih, katakanlah 40.000 misalnya atau 50.000 misalnya, pakai duit misalnya, udah nih zakat nih, gimana caranya? Caranya begini, kalau mau dia zakat, udah seakan-akan panitia ini sebagai wakil, beliin beras itu, beliin beras tuh, beli beras. Habis beli beras, Pak, nih saya jual beras ke Bapak nih ya. Misalnya harganya 50.000, 3,5 liter. Misalnya. Boleh gak? Ya boleh, terserah yang ngejual. Ya kan? Nah terus setelah itu baru beras itu, kalau nggak bapaknya tadi yang ngasih duit itu diserahin lagi terus dia niatin buat zakat fitrah, atau itu bapak tadi itu ngewakilin, ya udah nih saya ngewakilin bapak untuk beliin beras saya dan sekalian saya wakilin buat niat misalnya, boleh. Beli deh nih panitia, kan panitia banyak tuh. Nah diantaranya ada juga mereka yang bikin, kalau ngewakilin kan dia pribadi ngewakilin tadi nih. Nah beli deh di situ misalnya, yang jual beras juga di situ. Kan lumayan tuh ada untungnya, buat ngopi-ngopi panitia bisa tuh. Karena itu hitungannya untung sudah, bukan zakat sudah hitungannya. Sisa dari keuntungan tadi.
Nah, seperti itu jalan keluar yang gampangnya. Ya. Nah, kemudian dari zakat fitrah itu ya diberikan kepada siapa? Orang-orang yang berhak menerimanya. Siapa? Orang fakir, orang miskin. Yang mereka zakat fitrah itu di mana dia ada, nah inilah disitulah dia mengeluarkannya. Apa maksudnya? Nah inilah yang kita bicarakan tadi tentang waktu-waktunya. Zakat fitrah kapan boleh ngeluarin? Awal Ramadan udah boleh. Awal Ramadan deh ngeluarin nih zakat fitrah, udah boleh. Udah masuk Ramadan. Nah, kemudian yang wajibnya kapan jatuh kena wajibnya? Jatuh kena wajibnya itu kalau dia mengalami akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Kapan akhir bulan Ramadan? Akhir bulan Syawal, awal bulan Syawal. Yaitu malam takbiran. Buka puasa terakhir tuh ada 10 menit ada orang bayi lahir. 10 menit sebelum azan maghrib bayi lahir. Masuk azan maghrib, Isya ini bayi meninggal. Isya bayi ini meninggal misalnya. Apakah jatuh wajib sudah? Udah. Kenapa? Karena dia mendapatkan akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Karena dalam Islam pergantian hari itu adalah maghrib. Maghrib pergantian harinya. Tuh, jadi kalau orang yang udah kayak begitu, ya udah wajib. Ada orang Ramadan dapetin terus, sehari sebelum Lebaran meninggal. Sehari sebelum Lebaran hari Jumat, meninggalnya hari Kamis misalnya. Nah ini yang kayak gini nggak wajib. Pada tahun itu dia nggak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena dia dapat bulan Ramadan tapi nggak dapetin awal bulan Syawal. Begitu juga kalau bayi lahirnya malam Jumat, misalnya lebarannya hari Jumat. Puasa terakhir azan malam takbiran, buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bikam, brojol tuh bayi itu brojol lahir. Nah apakah dia wajib zakat fitrah pada tahun itu? Enggak. Kapan wajibnya? Nanti kalau panjang umur tahun besok dapetin akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Ini sih insya Allah gampang deh ya, saya dipahami. Nah itu waktu wajibnya tuh. Makanya kapan orang dikatakan ada duit nggak ada duit, ya itu dia. Waktu jatuh wajibnya tuh ketika tadi itu takbiran azan azan maghrib, dia dalam keadaan punya duit gak? Oh lagi nggak ada, ya udah nggak wajib di situ. Walaupun awal Ramadan sih lagi banyak duit, tapi pas akhir dari situ nggak ada duit, ya udah. Gak ada duit yang seperti kita ceritakan tadi itu gak wajib. Itu ya. Nah kemudian afdolnya kapan sih? Keluarin zakat fitrah nih afdolnya kapan? Afdolnya Lebaran subuh. Habis sholat subuh tuh azan subuh Lebaran, kita keluarin tuh zakat fitrah sebelum sholat. Itu afdolnya. Tapi jangan coba-coba ke panitia. Ngamuk panitia. Gue udah pusing juga. Dikasih tanggung jawab lagi kayak. Ya maklum lah ya, maklum udah repot mereka kan gitu. Ya. Paling kalau seperti itu kita punya link sendiri lah kan gitu misalnya, ya udah. Ya. Tapi alhamdulillah terima kasih banyak
panitia yang ada nih, yang di sini di mana-mana. Alhamdulillah ini perjuangan. Karena mereka bukan amil, bukan. Mereka nggak berhak dapat zakat, enggak. Itu cuma apa istilahnya, relawan. Itu relawan yang tidak mendapatkan zakat dari bagian amil, tidak. Kenapa? Karena yang namanya amil itu adalah badan yang diresmikan oleh pemerintah. Ya, yang diresmikan oleh pemerintah, badan amil, pemerintah resmiin. Nah itu dia. Atau misalnya pemerintah, katakanlah misalnya nih, Masjid Al-Abror ingin mengadakan kepanitiaan seperti ini, ingin minta diresmikan menjadi badan amil oleh pemerintah. Kemudian pemerintah meresmikan dengan peresmiannya itu, maka dia jadi amil, baru boleh berhak. Berapa sih amil dapatnya? Ngumpulin zakat, alhamdulillah sih dapat misalnya 50 juta. Misalnya, ya enggak? Bagi-bagiin dah. Panitia selesai zakat bisa beli motor. Nah lu enak banget lu. Berapa berhaknya? Berhaknya sesuai dengan profesional kerja. Tuh kalau yang namanya amil begitu. Kerjanya amil apa? Berapa hari? Nyatet-nyatet. Ya udah paling 3 hari sebelum lebaran bagian nyatet-nyatet. Biasanya berapa sih? Bagian nyatet-nyatet katakanlah misalnya biasanya kalau kelas-kelas yang biasa normal 100.000 lah nyatet-nyatet. Lagi nggak 24 jam atau nggak 8 jam kerja misalnya. Dan katakanlah 100.000, ya udah kali 3 300.000, udah jatuhnya segitu. Ya. Nah, kemudian yang bagi-bagiin misalnya, kalau bagi-bagiin pas lagi di situ aja harinya. Mungkin lebih rendah lagi 150, ya udah kasih 150 zakat. Nah itu dia, ya itu pembagiannya. Baik. Jadi itu seperti itu afdolnya. Boleh habis sholat id dibagi-bagiin, itu boleh-boleh aja. Tapi ulama mengatakan makruh. Kalau nggak ada orang atau kerabat yang tujuan kita untuk kita kasih zakat karena kerabat, karena keluarga, gitu ya. Tapi kalau udah azan maghrib, misalnya lebaran hari Jumat, azan maghrib masuk malam Sabtu, nah itu keluarin zakat, itu haram karena sudah keluar waktunya. Tapi wajib gak? Wajib tetap, tapi namanya kodok. Tapi dosa yang kayak begitu. Ya, nah ini yang perlu dipahamin ini masalah zakat. Ya, terus gimana niatnya? Niat aja dalam diri kita nih ketika keluar zakat nih, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku karena Allah Ta'ala yang wajib, selesai. Nggak hafal bahasa Arab, ya udah bahasa Indonesia. Intinya niat apa niatnya di hati kan. Nih keluarin zakat nih untuk zakat fitrah saya nih yang wajib lillahi ta'ala, udah. Ya nama itu ikhraja zakatil fitrati lillahi ta'ala atau an-nafsi lillahi ta'ala. Udah, itu bahasa Arabnya. Ya. Takutnya ntar gimana sih nggak hafal tuh, baik. Niat di hati. Walaupun nggak bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Yang penting niatin ini ngeluarin zakat fitrah buat diriku. Kalau buat anak-anak yang kecil, anak bayi semuanya yang belum bisa nih, kayak gini misalnya anak bayi nih, ya udah niatin aja orang tuanya. Nih, aku niatkan keluarkan zakat fitrah buat anakku fulan. Buat dirinya dia yang wajib karena Allah Ta'ala. Udah. Gitu. Kalau anak yang udah gede walaupun belum balik, ya diajarin aja. Kayak niatin. Ya nak, niatin ikutin ya. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, ya, yang wajib karena Allah Ta'ala, yang wajib karena Allah, udah. Atau yang udah balik tapi belum bisa niat, udah ajarin gitu aja,
Ya, selesai ngeluarin zakat fitrah. Ya, nah ini sekilas nih tentang permasalahan zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah itu kapan? Waktu wajibnya kita di situ kita ngeluarin. Kita waktu wajibnya kapan tadi? Akhir bulan Ramadan, awal Syawal, yaitu lebaran malam takbiran. Kita ada di mana? Oh, kita ada di Jakarta. Ya udah keluarin di Jakarta. Ya. Oh, kita ada di Jawa. Ya keluarin di Jawa. Gitu. Ya. Walaupun ada juga ulama mengatakan kalau kita udah keluarin di Jakarta terus pulang kampung deh, udah boleh. Ada juga ulama yang mengatakan begitu, tapi bagusnya di mana kita tempat berada di hari kewajiban itu yang kita keluarkan. Bagusnya lagi Jakarta ngeluarin, di kampung ngeluarin. Masya Allah. Ya gak? Lebih bagus lagi manfaat seperti itu. Alhamdulillah. Nah ini berbicara tentang zakat fitrah. Tapi kemudian juga ada di sana yang menjadi kebiasaan kita banyak itu mengeluarkan juga zakat mal, zakat harta. Ya, zakat harta. Nah, ini zakat harta gimana sih? Zakat harta itu kalau kita ini nyimpen duit di bank, mau di bank kek, mau di bawah tanah kayak ya, bawa kasur ya, terserah ada tuh ya. Pokoknya intinya nyimpan duit. Ya nyimpan duit berapa? Seharga 84 gram emas. Berapa? Ada yang bilang, satu gramnya sejuta. Benar? Bukan 800 bukan? Hah? 1 juta? Ya udah dah, taruh deh 1 juta, jadi ngitungin gampang lagi enak. Udah enggak? Misalnya gitu. Ya. Tapi kalau untuk berhati-hati sih di bawah itu juga boleh. Kalau 800 berapa tuh? Kali 84. Ngitungnya repot ya. Misalnya lah, pokoknya intinya nih 1 juta contoh aja. Ya contoh aja biar gampang. Misalnya 1 juta berarti 84 juta. Oh kita udah ada tuh nyimpen duit di bank sebanyak 85 juta. Berarti kan udah lebih tuh 84 juta atau lebih. Ya kan? Udah, atau 100 juta kita simpen aja tuh di bank. Ya, mau di bank mau di mana pokoknya simpen dah duit tuh. Nah, itu kapan kita nyimpennya? Nyimpennya awal Ramadan misalnya. Awal tanggal 1 Ramadan kita simpen. Ntar tuh ketemu tanggal 1 lagi setahun itu sudah wajib keluarin 2,5%. Wajib keluarin 2,5% dari duit simpenan kita itu. Tuh, ini perlu diperhatikan nih. Kadang-kadang ada orang nyimpen duit nggak ngeh, padahal ya nyimpen aja udah kena tuh. Dia nggak ngeh, akhirnya nggak keluarin zakat. Karena bahayanya orang itu, kata Imam Al-Haddad, orang itu bisa bures hartanya kalau nggak dia memang nggak ngeluarin zakat, atau dia ngeluarin zakat tapi nggak bener. Dia ngeluarin zakat tapi nggak bener. Nah, ini bisa memusnahkan harta. Ya Masya Allah. Inilah yang kita diajarkan kalau kita punya duit seperti itu misalnya, ya keluarin zakatnya. Misalnya dia nyimpen duit di bank nih, dah bulan Syawal, karena hitungannya bulan Islam ya, bulan Syawal ya. Hitungannya itu perputaran bulan itu, perputaran tahun itu dengan bulan Islam. Misalnya dia naruh di bulan Syawal tuh
tanggal 15 Syawal naruh tuh duit 100 juta. Terus berjalan sampai sebelum ketemu Syawal bulan Ramadan. Anda mau sekalian dah ngeluarin zakat aja duluan, duit harta nih. Zakat harta nih. Anda keluarin dulu dah. Berapa 100 juta? 2,5%-nya. 2,5 juta ya. Udah deh. Mumpung orang memang lagi perlu nih di bulan Ramadan. Lagi juga fadilahnya luar biasa. Dah, Anda keluarin dulu deh tuh 2,5 juta zakat Anda, boleh gak? Boleh. Boleh. Yang penting ngasihnya kepada orang-orang yang memang benar-benar gak mampu. Ya, benar-benar gak mampu, yang bayangannya udah. Kenapa? Karena kalau kita ngasih nih sama orang nih kasih nih duit zakat saya 2,5 juta. Di akhir Ramadan dapat warisan. Yang dikasih zakat tadi dapat warisan, nggak banyak, nggak cuma 10 M. Ya misalnya 10 M, berarti kan dia kaya. Berarti dia kaya. Nah, jatuh tempo di dalam 15 Syawal, berarti dia udah orang kaya. Berarti nggak satu zakat yang 2,5%. Tuh resikonya kalau orang ngeduluin keluarkan zakat. Ya, tapi sih makanya kita lihat-lihat dah nih tampangnya ya, ini sih emang orang-orang yang ini dah nggak punya misalnya ya. Ya udah kayak gitu. Ya Masya Allah. Nah ini bicara tentang harta, zakatul mal, harta ya yang dikeluarkan zakatnya. Emas begitu juga sama. Ya, kenapa kita tadi bicarakan uang? Karena uang itu sekarang di zaman sekarang nilai uang itu bukan di kertasnya tapi di jaminan itu. Uang 100.000 berarti ada jaminan di banknya itu, di BI-nya itu ada nilai emas sebesar 100.000. Uang 100 juta berarti ada nilai emas di situ. Makanya itulah kena zakat. Apalagi emasnya. Tapi emas yang kena zakat itu adalah emas yang tujuannya buat simpanan. Bukan emas yang dipakai. Apalagi Mas Parno nggak wajib zakat itu dah. Ya. Nah ini emas bukan yang emas buat yang disimpan, bukan emas yang dipakai. Perempuan Masya Allah punya emas, ya, tapi emasnya dipakai, walaupun dia punya berapa setel. Misalnya dia punya 3 setel, setiap satu setelnya 50 gram, 50 gram, 50 gram misalnya. Tapi dipakai, ini buat kondangan ke fulan, ini buat kondangan kalau pejabat, misalnya dia pakai gitu semuanya. Ya bukan simpenan, bukan. Nah itu nggak kena zakat. Ya tidak kena zakat. Ini kita bicara zakat, tapi juga kita jangan medit. Ini kadang-kadang kita bicara zakat cuma 2,5% aja. Nggak pikirin, udah ngeluarin zakat, nggak pikirin sedekahnya. Padahal harta itu kalau mau berkembang, kalau mau berkah, kalau mau dijaga, keluarin sedekah yang sunahnya. Keluarin. Ya, di antara non muslim ada yang mereka bukan 2,5%, mereka berani ngasih 10%. 10%. Ya, kita agama yang hak, agama yang benar. Walaupun insya Allah kita yakinlah kalau orang-orang yang biasanya Allah kasih harta seperti itu biasanya orang-orang baik biasanya. Ya, jangan lupain tuh. Ya, terutama orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, tetangganya, itu jangan dilupain. Ya, Islam ini dikenal di zaman dahulu ini
dengan kepeduliannya. Makanya dikatakan ad-din muamalah. Din itu, agama itu ya dilihat dari bagaimana interaksi kita. Ya, bergaulan kita kepada sesama, pergaulan kita. Nah, ini dia. Ya, Masya Allah. Jadi insya Allah ini sebagai pegangan buat kita. Paling tidak ada maklumat. Kita mau ngeluarin zakat ada ilmunya. Ya gak? Ada ilmunya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Orang yang beramal nggak pakai ilmu, ya ilmunya nggak diterima, nanti amalnya itu nggak diterima. Ya makanya kita ada dasarnya, kita tahu. Baik, sekian sebelum Anda tutup, kita buka sesi sedikit tanya jawab. Kalau memang ada ingin yang bertanya yang bisa dijawab. Ya, fadhal langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amil. Iya. Nah sekarang kalau memang dia amil seperti yang kita katakan tadi, resmi dari pemerintah, mau laki mau perempuan boleh-boleh aja. Gitu ya. Nah, tapi kalau memang dia cuman panitia, ya dia sebagai panitia penyalur aja. Kalau memang dia cuman penerima zakat, menerima ya nggak ada masalah buat nerima gitu aja, kan gitu ya. Nah, cuma permasalahannya adalah itu nerima itu apa, gitu loh. Menerimanya itu apa buat dia, apa buat dia salurkan, ya. Nah, kalau memang buat dia, artinya kalau kita ada orang ngasih kepada zakat kepada dia perempuan, ya nggak masalah. Tapi kalau sebagai penyalur, dia ini sebagai penyalur artinya wakil. Nah, ini perlu ini lagi nih. Karena umumnya ya kalau yang namanya perwakilan itu nggak boleh kecuali laki-laki, tapi ada beberapa masalah boleh mewakilkan kepada perempuan, tapi ini masalah Anda lupa. Nanti boleh dicari lagi. Artinya dia sebagai wakil gitu ya. Nah, kalau mau sebagai wakil tadi, coba nanti Anda cari lagi dia masalahnya. Ya, daripada dijawab sembarangan. Ya, bagus pertanyaannya, Masya Allah. Bagus ya, perlu diinikan lagi tuh. Baik, ya jadi begitu. Ya jadi ini biar jadi PR dulu. Insya Allah dikabarkan. Ya. Nah, ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita punya simpanan di rumah belum masuk gitu, misalnya sekitar 30 juta. Itu digabung nggak simpanan kita yang ada di rumah dengan yang ada di bank? Simpanan kita ada yang di rumah, ada yang di bank, digabung gitu ya. Walaupun misalnya duit kita itu 30 juta masih di tangan orang misalnya, nah udah tetap digabung. Pembayaran itu artinya tetap bicara kewajiban, wajib juga keluarkan. Ya, yang 30 juta itu tadi tuh yang jelas, tapi yang jelas kita tahu nih 30 juta di tangannya Fulan ini. Fulan nggak bakal keluar dah, nggak bakal lari dah dari kita. Emang biasa. Nah, wajib tuh kita keluarin zakatnya. Kecuali 30 juta masih di tangan orang, orangnya aja masih nggak tahu. Di mana tuh orang kabur, nggak tahu kemana. Nah, itu wajib gak? Wajib, cuma kewajiban yang 30 juta itu kalau nanti udah dibayar. Wajibnya wajib, tapi ngebayarnya ntar kalau udah dibayar sama dia baru dibayar. Kalau belum. Kenapa? Karena susah ditemuinnya. Tapi kalau udah gampang, orang kelihatan kita punya urusan sama dia, Fulan itu tinggal bayar kepada kita 30 juta, Fulan gak bakal lari.
Orang hartanya aja juga em-eman misalnya, ya, atau warungnya atau tokonya kelihatan, nah itu wajib udah kita bayar. Digabung tadi ya. Nah itu disebutkan di Fathul Mu'in juga ya. Baik. Nah, ada lagi? Ya. Zakat fitrah atau zakat harta, ya silakan kalau ada yang mau ini. Udah selesai. Halas, udah, ya udah, ya, ya, ya takutnya ada yang mau nanya malu-malu nih. Ya nggak apa-apa, Ulus. Nah, pertanyaannya bagus. Zakat, baik itu harta ataupun zakat fitrah, kalau kita bayarkan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita dalam kehidupan hari-harinya dia, makannya dia memang kita yang nanggung, dalam arti kata memang agama yang mewajibkan, seperti anak, istri, kakek, orang-orang tua nih, orang-orang tuanya, bapak, ibu, ya, kakek, neneknya langsung misalnya, itu kan menjadi kewajiban kita. Maka kita nggak boleh ngasih zakat kepada mereka. Tapi kalau saudara kandung misalnya, ya, dia bukan saudara, nggak wajib kita ngasih makan dia, nggak wajib memberikan nafkah kepada saudara, nggak wajib. Maka dia boleh kasih zakat kepada saudaranya, tuh boleh. Tapi ini dari sisi hukum syariatnya begitu. Tapi ada adab syariat, jangan dilupain. Kan yang namanya zakat kan kasarnya kotoran itu udah harta kotor, masa tega ngasih saudara yang kayak begitu? Saudara punya harta, kita punya harta 100 juta, ngeluarin zakat 2,5%, ya kasihlah saudara 500.000, 100.000, 1 juta, masih 100 juta duit. Ngasih saudara 1 juta aja masa takut? Ini dari sisi adabnya nih. Dari sisi adab, gak pantas saudara. Kita ngasih saudara berarti kan kita ngasih orang tua kita juga, nyenengin orang tua juga. Kita niatin pahalanya buat orang tua kita. Masya Allah. Ini dari sisi adab, jangan lupa. Ya, saudara kita, apalagi kalau hartanya bisa lebih dari 100 juta semuanya, jangan lupain mereka. Ya, ini hubungan baik, termasuk daripada silaturahmi itu. Silaturahmi itu dengan datang, dengan surat, dengan duit, hadiah, itu juga silaturahim. Jangan diputus yang kayak begitu kalau kita punya. Ya, bagus pertanyaannya, bagus. Dah, sambil nunggu buka. Jadi ya, mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat, diberikan keberkahan, jadikan apa yang kita dengar ini meresap ke dalam hati jiwa kita, menjadi bekal untuk ilmu kita, zahir dan batin kita, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Terus diberikan keberkahan, sehat walafiat, sempurnakan dari puasa-puasa kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah Allah inna qulubana sur'in bana syukur wa takaram alaina ya rabb wa takaram ala awliya'i wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala hadrat Nabi al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah. فرج من كشف الغمام من وفق أهل الخير خير. الحمد لله رب العالمين.